Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali mengenai materi trigonometri untuk topik aturan sin dan aturan cos. Nah, untuk aturan sin kita perhatikan ya, ini ada segitiga A, B, C. Nah, cara pemberian nama untuk titik sudut itu menggunakan huruf kapital. Ya, untuk titik sudut pakai huruf besar atau huruf kapital. Nah, terus untuk panjang sisi, nah, di depan sudut A, di depan sudut A ini kita bisa kasih nama sisi A kecil ya, sisi A. Nah, jadi dia sepasang dengan sudut A. Jadi BC, sisi BC ini bisa juga kita sebut sisi A kecil ya simbolnya. Nah, terus untuk yang di depan B di sini kan. Nah, ini berarti B kecil simbolnya. Nah, di depan sudut C, kita kasih nama C kecil. Nah, ini sama kayak gitu juga ya. Nah, untuk aturan sin ini paling mudah diingat. Dia sepasang A per sin A. Jadi, panjangnya tadi si A kecil ya kan. Nah, di depannya ada sudut A. Nah, berarti A per sin A. Itu sama dengan B per sin B. Nah, jadi B ini dengan siapa pasangannya? Ya, dengan B juga. Dengan sudut B. Sama dengan C per sin C. Sin C. Nah, jadi ini paling mudah diingat ya untuk aturan sin. Jadi dia sepasang-sepasang kayak begini. Nah, biasanya dalam perhitungan cukup dua pasang aja. Misalnya A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, kayak gitu. Atau B dengan C. Ya, tergantung apa yang diketahui. Nanti bisa dimodifikasi soalnya. Terus untuk aturan kos ini ya kita kasih nama dulu A, B-nya di sini C-nya. Nah, kalau diketahuinya sudut A, nah di depan sudut A kan ada sisi A, ya ada sisi A. Nah, biasanya A-nya ini dicari, ya atau sisi BC. Nah, jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Nah, kalau misalkan nih saya ganti ya yang diketahuinya. Yang diketahuinya misalkan maaf, yang ditanyakan misalkan sisi B. Yang ini, B kecil ini atau AC ini ya. Nah, berarti kalian perlu mengetahui sudut B. Nah, jadi dia sepasang B dengan B. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya mirip kok. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC kali cos B. Nah, begitupun untuk yang C. Kalau kita mau cari C, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB dikali dengan cos C. Nah, jadi sebenarnya mudah ya diingat. Satu pola saja dan itu mirip. Nah, jadi kalau ditanya A di sini pakai cos A. Kalau tanyanya B, jadi di sininya cos B. Ditanyakan C, pakai cos C. Nah, jadi dia sepasang. Kapan kita bisa membedakan, oh soal ini nih pakai aturan sin, yang ini pakai aturan cos. Nah, kalau saya mengingatnya begini, aturan cos ini kalau kita punya semua sisi. Ya, jadi semua sisi diketahui itu bisa pakai aturan cos. Atau bentuk kayak gini, sisi, sudut, sisi. Ya, sisi, sudut, sisi. Jadi sudutnya tuh di tengah-tengah. Nah, sudutnya diapit ya. Kayak gini kan ilustrasinya. Jadi ada sisi, sisi, sudutnya di tengah yang diapit itu diketahui. Nah, itu bisa menggunakan aturan cos. Nah, sedangkan yang selain ini ya, yang selain semua sisi, sisi sudut sisi, itu berarti menggunakan aturan sin. Oke, kita langsung ke contoh soal saja ya, supaya lebih jelas.
Oke, ini contoh yang pertama, diketahui segitiga KLM. Oke, kita bisa bikin ilustrasinya ya, sembarang aja. Segitiga KLM. Terus apa yang diketahui? Sudut LKM sama dengan 60 derajat. Nah, kalian lihat huruf yang di tengah. Huruf yang di tengah adalah K. Nah, berarti di sudut K ini besarnya 60 derajat. Nah, ya, yang di tengah ini ya hurufnya. Terus ada lagi sudut KLM. Berarti ada di mana? Ada di L. Besarnya 45 derajat. Nah, taruh di gambar. Nah, dan sisi LM 9 akar 3 cm. Nah, di sini LM. Yang ditanyakan adalah panjang KM. Oke, ini KM. Nah, sekarang ini pakai aturan yang mana nih yang cocok? Aturan sin atau aturan cos? Oke, karena yang ditanya adalah KM, dia berada di depan sudut L. Nah, ini bisa kita kasih nama L kecil ya. Terus yang 9 akar 3 ini dia berada di depan sudut K. Berarti ini jadi K kecilnya. Nah, oke, kalau ada dua pasang seperti ini ya, saya mengingatnya begitu aja ya. Oh, ada dua pasang nih. Berarti ini pakai aturan sin. Nah, tinggal kita sesuaikan simbolnya ya, karena di sini kan pakai KLM. Jadi K per sin K. Lalu sisi L dengan sin L. Nah, tinggal kalian ganti angkanya. K kecil tadi 9 akar 3, sudut K-nya 60 derajat. Sisi L kan belum tahu ya, L. Terus sin. Nah, di depan sisi L ada sudut 45 derajat. Nah, tinggal kita ganti. Oh, sorry. 9 akar 3 sin 60 derajat itu kan setengah akar 3. L per sin 45. Udah kita ganti aja langsung. Setengah akar 2. Nah, gitu kan. Nah, untuk menemukan si L ini bagaimana? Nah, ini mudah aja, tinggal dikali. Ya, pembagian kan lawannya adalah perkalian. Ya, bagi lawannya adalah kali. Nah, jadi kita kali setengah akar 2-nya ke sebelah kiri. Kita kali setengah akar 2. Nah, ini tetap di bawah ya, setengah akar 3-nya saya gini aja ngitungnya. Nah, lalu kita lihat, oh ada nggak yang sama nih yang bisa dicoret? Nah, ini kan banyak nih faktor yang sama. Setengah nih coret. Akar 3-nya coret. Berarti apa yang tersisa? Nah, yang tersisa adalah 9 akar 2. Jadi deh. Nah, jadi sisi L atau si KM itu ya. Nah, panjangnya adalah 9 akar 2 cm. Nah, gampang kan? Nah, jadi pakai aturan sin. Jadi disarankan dibikin ilustrasinya dulu supaya paham. Oh, ini yang cocok aturan sin. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Diketahui segitiga PQR. Oke, kita gambar lagi nih segitiga PQR. Bikin ilustrasinya. Kasih nama PQR. Nah, sudut QPR 60 derajat. Apa yang di tengah? Yang di tengah huruf P. Nah, berarti di P nih, 60 derajat. Nah, di sini. Lalu panjang PR 5. PR di sini 5. PQ 7. Oke. Berapa panjang QR? Oke, ini QR-nya yang ditanyain ya. Nah, yang ditanyakan ini si QR berada di depan sudut 60 derajat atau di depan sudut P. Jadi kalian bisa kasih nama dia P kecil. Ya. Nah, terus si 5. 5 ini kan berada di depan sudut Q. Bisa dikasih nama Q kecil. Sedangkan 7 di depan sudut R. R kecil. Nah, jadi saya simbolkan seperti ini ya. Nah, karena yang ditanya adalah P, jadi saya kasih rumusnya P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2 QR kali cos P.
Nah, jadi di sini sama nih. Ini P kuadrat, di sininya cos P. Kenapa saya pakai aturan cos? Nah, tahu dari mana pakai aturan cos? Karena di sini pada yang diketahui ya, kita punya sisi, lalu sudut. Ini sisi. Nah, ya kan? Jadi ini sesuai dengan eh, yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Nih, ini. Nah, sisi, sudut, sisi itu pakai aturan cos. Nah, jadi di sini yang diketahui dari gambar ini kan kelihatan jelas nih, ada sisi, ada sudut, lalu sisi lagi. Nah, kedua sisi ini mengapit sudut yang sama, yaitu 60 derajat. Itu ya. Nah, atau boleh juga kalian nulisnya begini yo, rumusnya. QR kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah PQ kuadrat dikurang 2 kali PR kali PQ kali cos P. Nah, jadi boleh juga seperti ini cara penulisannya ya. Yang mana kalian paham lah. Nah, tinggal kita ganti saja. Oke, kita ganti ya nilainya kita substitusi. PR-nya berapa? 5. PQ-nya 7. 2 kali 5 kali 7, sudut P-nya 60 derajat. Nah, tinggal dihitung 25 tambah 49 dikurang. Oke, ini saya 5 dengan 7-nya dulu ya. Saya kali ya 35. Cos 60 itu setengah. Nah, ini hati-hati loh cara ngitungnya loh. Yang menang itu perkalian. Oke, jadi ini harus dikali terlebih dahulu. Nah, jadi 2 dengan setengah kan jadi 1 nih. Ini keduanya bisa dicoret ya. Jadi 25 tambah 49 kurang 35 ya. Nah, jadi selesaikan dulu perkaliannya baru penjumlahan dan pengurangan. Oke, tinggal dihitung aja. Hasil akhir adalah 39. Nah, itu masih QR kuadrat. Supaya jadi QR saja diapain? Tinggal tarik akar. Akar 39. Nah, tuh. Kalau bisa disederhanakan, lanjutkan ya. Tapi kalau enggak ya sudah. Nah, jadi ini soal nomor 2 yang cocok adalah aturan cos. Karena yang diketahuinya tadi sisi, sudut, sisi. Oke, semoga jelas ya. Lanjut nomor 3 diketahui segitiga KLM. Oke, saya gambar lagi. Segitiga KLM. KL-nya 8, KM-nya 5, LM-nya 6. Nah, ditanya adalah cos K. Nih, nilai cos K-nya berapa? Nah, cos K ini berada di depan mana nih sudutnya? Di depan si 6, ya kan? Atau di depan sisi LM. Nah, jadi kalian bikin rumusnya itu LM kuadrat sama dengan KM kuadrat, sisi yang lain ya, KM dan KL ya kan. KM kuadrat tambah KL kuadrat dikurang 2 kali KM dikali KL cos K. Nah, atau bisa juga pakai simbol begini. Nah, di depan sudut K kasih nama dia K kecil. Di depan sudut L berarti ini L kecil. Di depan M ini M kecil. Nah, jadi kalian bisa menyimbolkan, oh yang ditanya cos K ya. Nah, ditanya cos K, berarti ini K kuadrat. K kuadrat sama dengan L kuadrat tambah M kuadrat dikurang 2 kali L dikali M cos K. Nah, jadi ini kan sepasang nih. K kuadrat dengan cos K. Ya. Nah, kenapa saya pakai aturan cos? Kenapa di sini saya pakai aturan cos? Nah, karena yang diketahui ini kan semua sisi, ya. Semua sisi ada. Jadi itu termasuk aturan cos juga. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, kembali ke atas. Nah, kalau semua sisinya diketahui, itu pakai aturan cos.
Nah, jadi ini ada dua versi cara penulisan rumus ya. Terserah kalian suka yang mana, pakai huruf kecil atau huruf besar. Kalau huruf besar dia dua huruf kayak gini kan LM. Nah, atau satu huruf kecil juga boleh. Ini bersesuaian dengan sudut yang ada di depannya. Ya, depan sudut K berarti K kecil gitu. Di depan sudut L kecil nih kayak gini nih. Nah, ini sepasang ya kan. Di depan M berarti M kecil. Nah, oke, tinggal kita input saja ya nilainya. Oke, K-nya 6, ini 5, 8. 2 kali 5 kali 8. Cos K. Oke, kita selesaikan pangkat 2-nya. 10. Nah, ini kan cos K-nya nggak bisa diganti ya, karena memang dicari 10 kali 8, 80. 80 cos K. Nah, banyak siswa yang salah di sini loh. Mereka itu dikurang dengan si 80. Ini kan saya tambah nih 89. Kurang 80 kali cos K. Nah, banyak yang ngitung ini. 89 kurang 80. Boleh tidak? Nah, itu tidak boleh ya dikurang. Jangan dikurang. Kenapa? Karena 80 ini punyanya cos K. Koefisiennya dari cos K. Jadi jangan dikurangin ya. 89 kurang 80 tuh nggak bisa. Nah, yang ada gimana? 36 kurang 89. Nah, ini saya pindah saja ya ke sini. Nah, 36 kurang 89. Jadi yang di ruas kanan masih tersisa negatif 80 cos K. Ini harus satu kesatuan nih, ini jangan dipisah. 36 kurang 89. Nah, negatif 53 ya. Sama dengan negatif 80 kali cos K. Nah, karena ditanya cos K saja, gimana? Nah, perkalian, ini kan perkalian ya. Lawannya apa perkalian? Lawannya adalah dibagi. Pembagian. Nah, dibagi dengan negatif 80. Nanti negatifnya bisa dihilangkan. Ya, jadi disimpulkan cos K adalah 53 per 80. Nah, atau cara penulisan yang lain bisa juga begini. Saya tulis lagi di bawah ya cara lainnya. Nah, di sini prosesnya. Atau proses yang lain, misalnya tadi kita sampai 36 sama dengan 89 kurang 80 cos K. Nah, ini bisa juga yang dipindahnya bukan 89 ya, tapi yang negatif 80 cos K-nya ini. Nah, ini bertukar. Dia taruh ke sebelah kiri. Negatif lawannya apa? Positif 80 cos K. Nah, lalu yang 36 gimana 36? Pindah ke kanan. Jadi bertukar. 36-nya ini kan positif ya. Berarti jadi kurang, jadi minus. Nah, boleh seperti ini. Yang mana kalian paham? 89 kurang 36, 53. Maka cos K adalah 53 per 80. Nah, sama aja kan dengan yang ini. Ya, sama ya dengan cara sebelumnya. Yang penting 89 dengan 80-nya itu jangan dikurang. Oke? Nah, nanti silahkan dipelajari kembali ya. Nah, jadi ini aturan kos tadi saya kasih dua contoh ya. Aturan kos itu yang sering keluar tipe soalnya seperti ini. Sisi, sudut, sisi. Nah, itu pasti pakai aturan kos ya, sisi, sudut, sisi. Atau semua sisinya ada. Nah, kalau semua sisinya ada, tuh biasanya ditanya sudutnya. Nah, di sini dia minta nilai cos K. Ini masih termasuk sederhana ya. Kadang ya, terkadang dia minta yang aneh-aneh, minta sin, minta tan. Nah, jadi masih ada langkah selanjutnya kalau misalkan dia mintanya perbandingan trigonometri yang lain. Tapi ini saya kasih contoh yang mudah aja. Dia mintanya cos K. Nah, jadi sesuai dengan aturan cos ya, dapat cos K langsung. Nah, yang penting jangan hilap dalam operasi hitung. Oke? Nah, untuk aturan sin, aturan cos saya anggap sudah beres ya. Tinggal kita ke luas segitiga. Oke, ini topik luas segitiga.
Sebenarnya di SD juga sudah sering ya, sudah pernah kalian belajar. Nah, luas segitiga waktu di SD itu kan setengah dikali alas dikali tinggi. Biasanya begini kan, waktu di SD, di SMP. Nah, sekarang kita menggunakan yang ada trigonometrinya, ya. Nah, rumusnya bagaimana? Ini sudah pernah diajarkan di kelas. Cara pembuktian rumusnya nanti silahkan dibuka LKPD. Rumusnya itu ada 3 macam nih. Nah, ini sesuaikan dengan gambar segitiga ini ya. Saya punya segitiga ABC, panjang sisinya ada A, ini ada B, ada C ya, menyesuaikan dengan sudut di depannya. Misal nih, saya punya sisi A dan B ini. Nah, setengah dikali A dikali B dikali sin, siapa sudut yang di tengahnya? Di antara A sama B itu ada sudut C. Nah, jadi dikali dengan sin C. Ya, ini rumus yang pertama. Nah, gampang kok diingat. Setengah A kali B kali sin C. Nah, misal kita ganti yang diketahuinya. A dengan C misalkan. A dengan C. Nah, yang si B-nya kita belum tahu. Di antara A dan C, siapa sudutnya yang di tengahnya? Ada sudut B. Nah, berarti nanti rumusnya begini. Setengah kali A kali C kali sin B. Ya. Nah, jadi untuk luas segitiga, kalau menggunakan trigonometri itu pakai sin. Bukan cos, bukan tan. Ya, pakai sin. Nah, terus kita ganti lagi ya yang diketahuinya. Apalagi yang belum? Nah, tadi A, B sudah, A, C sudah. Oke, B dengan C lagi nih. Nah, misal saya taunya ada sisi B dan sisi C. Antara B dengan C itu ada sudut A. Ya, antara sisi B dan sisi C ada sudut A. Berarti rumusnya setengah kali B kali C kali sin A. Nah, untuk pembuktian yang lebih lengkap itu ada di LKPD. Sudah pernah dibahas. Nah, mengenai simbol-simbolnya ini nanti bisa diganti ya menyesuaikan segitiga yang diberikan. Oke, ini contohnya. Segitiga PQR nih. Kita gambar, saya bikin ilustrasi dulu. Segitiga PQR, panjang PR-nya 5, panjang PQ 7, sudut QPR 45 derajat. Di mana nih sudut QPR? Lihat huruf yang di tengah. Yang di tengahnya adalah huruf P. Nah, berarti di sini 45 derajat. Nah, terus permintaannya adalah hitung luas segitiga. Nah, luas segitiga. Oke, kita lihat nih. Ada angka 5, ya kan panjang sisinya 5, si PR ada PQ, panjang sisinya 7, dan sudut P di tengah-tengah. Nah, jadi bisa kita rumuskan begini, setengah dikali sisi PR dikali PQ. Nah, di antara PR dan PQ ada sudut P. Berarti sin P. Nah, tinggal kita ganti substitusi angkanya, PR-nya 5, PQ-nya 7, sin 45 derajat. Nah, gitu ya. Jadi ini agak mirip-mirip lah sedikit kayak aturan cos ya. Karena kalau dilihat gambar ini kan sisi, sudut, sisi. Tapi karena permintaannya luas segitiga, nah ini perlu diingat pakai sin. Ya, kalau luas segitiga itu pakai sin, jangan pakai cos. Nah, ini tinggal kita ganti sin 45-nya. Sin 45 adalah setengah akar 2. Oke. Apa yang bisa kita kali? Nah, kita kali aja tuh 5 kali 7. 5 kali 7, 35. Ya kan? Nah, setengah kali setengah ini kan seperempat. Nah, perempatnya taruh di bawah. Jangan dihilangkan. Karena kemarin pas ulangan saya lihat ada yang malah hilang, lupa 2 dengan 2-nya ini dikali. Terus akar 2-nya taruh belakang. Nah, udah deh jadi. Ya, satuannya sentimeter persegi. Nah, seperti ini ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Silahkan perbanyak latihan. Insya Allah kalian pasti bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.